Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati narasumber dari UPT Dukcapil Sukoharjo Korwil 2 Mojoakan Bapak Sugianto SE. Yang kami hormati Bapak Sektam, Bapak Sumardi SSTP, dan hadirin tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta inayahnya pada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa hadir dan berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Selanjutnya pengarahan dari dan sambutan dari Bapak Sektam, Bapak Sumardi SSTP, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Sugianto SE, Kepala UPT Dukcapil Sukoharjo Korwil 2 Mojoakan Grogol. Yang saya hormati rekan kami Kasih Pelayanan Umum Kecamatan Grogol. Yang saya hormati rekan-rekan sekretaris desa dan kaum tata usaha dan umum dari semua desa Kecamatan Grogol, serta Bapak Ketua RW atau Ketua RT yang hadir pada hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat serta hidayahnya pada hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi bersama di Pondodo Kecamatan Grogol dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salawat senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan sapanya di yaumul akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya kami memohonkan izin terlebih dahulu karena Grogol Bapak Edis Kurniawi Sos tidak bisa membersamai kegiatan pada hari ini karena bersamaan kegiatan hari ini ada kegiatan dengan tugas Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dalam rangka pengawasan Pilkada 2024 yang tidak terasa sudah sebentar lagi tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan pemilihan bupati, wakil bupati. Harapannya ke depan semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif, menghasilkan pemimpin kepala daerah yang bisa membawa kemajuan, kemakmuran bagi seluruh warga masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kami atas nama pemerintah Kecamatan Grogol mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kerawanan Bapak Ibu semua dalam kegiatan peningkatan efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Grogol. Ini merupakan program kegiatan dan subkegiatan dari seksi pelayanan umum Kecamatan Grogol. Dalam hal ini, pada hari ini akan diadakan sosialisasi pelayanan masyarakat yang terkait dengan pendaftaran penduduk, KK, KTP, KIA, dan pindah alamat yang kesemuanya itu adalah data vital bagi warga masyarakat. Harapan kami, undangan kali ini memang karena keterbatasan anggaran, jadi memang perwakilan dari pemerintah desa, ada sekretaris desa, kaur umum, kaur pelayanan dan umum yang biasa melayani kepada masyarakat, administrasi, kemudian perwakilan dari RW RT untuk masing-masing desa. Harapan kami nanti melalui sosialisasi kali ini dapat disebarluaskan ke warga masyarakat di desa masing-masing se-Kecamatan Grogol. Mungkin kependudukan itu yang sering harus kita punyai, tapi ternyata masih ada masyarakat kita yang agak ngelirwaki terkait dengan administrasi kependudukan. Sadarnya ketika butuh, ngaten ya. Sadar ketika butuh. Kok ora duwe kakak wis lawas,
KTP ku hilang, KTP ku wis ora iso diboco, baru sadar. Harapan kami karena memang itu merupakan administrasi yang baku untuk masuk ke semua pelayanan, karena NIK yang tertera di KTP itu saat ini bisa sebagai password atau kunci untuk membuka hampir semua pelayanan yang ada di lintas sektoral, lintas bidang. Nah, ada satu terobosan dari Departemen Dalam Negeri terkait dengan identitas kependudukan. Saat ini ada identitas kependudukan digital, IKD. Insya Allah nanti juga akan disampaikan oleh narasumber kita. Jadi kita akan dimudahkan dengan IKD, identitas kependudukan digital. Jadi lewat HP identitas kita sudah ada, dan kita harus mengunduh aplikasinya. Dan saat ini nanti insya Allah akan disampaikan oleh narasumber Bapak Sugianto SE. Dan untuk aktivasi pelayanan IKD ini insya Allah UPTB bisa pelayanan KTP KK di Kecamatan Grogol insya Allah bisa membantu untuk aktivasi. Bapak Ibu, itu pengantar dari kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kerahman panjenengan semua. Selamat mengikuti sosialisasi pelayanan masyarakat yang terkait dengan pendaftaran penduduk, KK, KTP, KIA, dan pindah alamat. Harapan kami dengan sosialisasi ini dapat memberikan manfaat guna lebih menertibkan administrasi penduduk di wilayah kita. Demikian, ada kurang lebihnya kami mohon maaf dan yang pengapunten, nanti kami tidak bersamai sampai selesai, nanti akan dibersamai Bu Wulan kasih pelayanan umum. Demikian, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila di taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya langsung ke penyampaian materi pada pagi hari ini, sosialisasi pelayanan masyarakat yang terkait dengan pendaftaran penduduk, antara KK, KTP, KIA, dan pindah alamat. Dan semua itu adalah dalam rangka peningkatan efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Grogol. Kepada narasumber Bapak Sugianto SE, waktu dan tempat dipersilakan. Iya, silakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Sekretaris Desa Kecamatan Grogol, yang kami hormati Bapak Ibu Kasih Pelayanan Umum dan Tata Usaha Desa Kecamatan Grogol, serta Bapak Ibu RT RW perwakilan Desa Kecamatan Grogol. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita pada pagi menjelang siang hari ini masih bisa berkumpul bersilaturahmi bersama dalam rangka acara rapat koordinasi peningkatan efektivitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan Grogol. Bapak Ibu, depan telah disampaikan, sebaiknya kami memperkenalkan diri. Nama saya Sugianto. Saya diberikan tugas di UPTD Pelayanan Administrasi Kependudukan Wilayah 2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Tadi Bu Wulan menyampaikan bahwa Kepala UPTD Wilayah 2 Modulaban sebenarnya 3. Di Mojolaban itu hanya Sekretariat Wilayah Pelayanan Administrasi Kependudukan Wilayah
2. Jadi sekretariatnya ada di Kecamatan Mojolaban. Nah, wilayah 2 itu mengkoordinir semua pelayanan administrasi kependudukan yang ada di wilayah Kecamatan Mojolaban itu sendiri, Kecamatan Grogol, Kecamatan Polokarto, dan Kecamatan Bendosari. Ketika di tempat atau warga Bapak Ibu semua melaksanakan pelayanan induk di Kecamatan Grogol itu katakanlah ada gangguan semacam pagi hari ini listrik mati, itu apabila lebih dekat ke Kecamatan Mojolaban itu bisa dilayani di Kecamatan Mojolaban, jadi tidak jauh sampai ke Sukoharjo. Nah, monggo nanti dekatnya lebih dekat ke Sukoharjo atau lebih dekat ke Mojolaban, monggo nanti apabila di wilayah Kadokan, wilayah yang bagian timur itu lebih dekat ke Mojolaban, monggo bisa dilayani di Kecamatan Mojolaban. Saya beralamat di Jetis, Sukoharjo, bertetangga dengan Pak Sekcam, tetapi beda RT dan beda RW. Itu saya satu kelurahan dengan Pak Sekcam. Mungkin itu perkenalan dari saya, langsung saja ke materi, bahwa untuk dasar hukum pelaksanaan administrasi kependudukan ini adalah Undang-Undang 23 tahun 2026. Tahun 2006 itu tentang administrasi kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Lalu turunannya ada Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang tata cara persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Turunan ke bawah lagi ada Perda 5 tahun 2010 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Terakhir dirubah dengan Perda nomor 16 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Perda nomor 5 tahun 2010 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Lalu ruang lingkupnya apa saja toh administrasi kependudukan itu? Ruang lingkup dari administrasi kependudukan itu ada pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Jadi ada dua kegiatan pendaftaran penduduk itu sendiri dan kegiatan pencatatan sipil. Lalu apa pendaftaran penduduk itu? Pendaftaran penduduk adalah pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan, meliputi penerbitan NIK, perubahan alamat, pindah dalam satu wilayah negara Republik Indonesia atau pindah keluar negara Republik Indonesia, penduduk lintas batas, dan pendataan penduduk rentan. Itu nanti akan ada output berupa penerbitan NIK, ada penerbitan KK, ada penerbitan KTP, dan ada surat keterangan kepindahan penduduk. Jadi pada prinsipnya untuk pendaftaran penduduk itu ada kaitannya dengan administrasi kependudukan itu sendiri. Terus kegiatan yang kedua adalah kegiatan pencatatan sipil. Kegiatan pencatatan sipil itu adalah kegiatan pelaporan atas peristiwa penting. Peristiwa penting itu apa dong? Peristiwa yang memang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya ada kelahiran, ada lahir mati, ada perkawinan, ada perceraian, ada pembatalan perkawinan, ada pembatalan perceraian, ada pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak. Itu adalah
pencatatan sipil. Outputnya apa? Outputnya adalah akta dan catatan pinggir terhadap akta itu. Itu jadi prinsip untuk pelayanan administrasi kependudukan. Lalu ruang lingkup yang bisa dilayani oleh UPTD di tingkat kecamatan atau capil tingkat kecamatan sesuai dengan surat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 7 Maret tahun 2023 terhadap 4 camat yang dalam hal ini adalah Camat Sukoharjo, Camat Mojolaban, Camat Grogol, dan Camat Gata. Itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan atau melimpahkan kewenangan pencatatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di tingkat kecamatan. Nah, terus dari surat itu ditindaklanjuti lagi dengan surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 30 Maret tahun 2024 itu terhadap 8 camat yang lain. Kalau 4 camat yang tadi itu bisa melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil itu lebih awal daripada 8 kecamatan yang lain. Lalu pelayanannya apa saja? Yang pertama, layanannya adalah pelayanan perekaman KTP bagi pemula. Kenapa hanya KTP pemula yang bisa dilaksanakan di tingkat kecamatan? Karena akses yang diberikan kepada operator kami yang ada di tingkat kecamatan itu hanya merekam bagi warga masyarakat yang belum pernah memiliki KTP. Nah, kapan kita meminta kepada warga masyarakat untuk melaksanakan rekam KTP? Pada prinsipnya untuk pelaksanaan rekam KTP itu ketika anak sudah menginjak usia 16. Jadi kalau usianya sudah lebih dari 16 itu bisa melaksanakan perekaman KTP dengan catatan nanti KTP akan dicetak setelah anak itu berusia 17 tahun. Jadi monggo nanti bisa menginformasikan ke warga masyarakat di lingkungan panjenengan semua untuk warga masyarakat pemula itu bisa melakukan di kecamatan. Untuk pelayanan di hari Sabtu atau pelayanan weekend itu dibuka sampai dengan terakhir nanti tanggal 24 November. Itu setiap hari Sabtu dibuka untuk pelayanan perekaman KTP dari kemarin awal Oktober sampai dengan nanti tanggal 23 November. Setelah itu nanti pelayanan perekaman KTP hanya bisa dilaksanakan pada jam kerja. Lalu persyaratannya apa untuk melaksanakan perekaman KTP? Untuk melaksanakan perekaman KTP syaratnya adalah fotokopi KK dan fotokopi akta kelahiran. Kenapa harus melampirkan akta kelahiran? Karena kadang nanti nama yang tertulis di dalam KK atau elemen data yang lain yang tertulis di dalam KK itu berbeda ketika petugas melaksanakan verifikasi terhadap data yang ada. Nah, ketika ada perbedaan data nanti sebagai sumber rujukannya adalah akta kelahiran tersebut. Kadang di tempat panjenengan semua, panjenengan ditemukan KTPEL itu berlaku sampai dengan tahun 2017 atau berlaku sampai dengan tahun berapa? Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Nggih, sesuai dengan regulasi yaitu Undang-Undang 24 tahun 2013
bahwa KTP elektronik itu berlaku seumur hidup meskipun di situ ada masa berlakunya. Tetapi ketika panjenengan semua itu menghendaki memperbaharui KTP, itu dapat memperbaharui KTP langsung tindak ke Dukcapil Sukoharjo, karena di tingkat kecamatan itu tidak diberi kewenangan untuk mencetak KTP karena alatnya juga tidak ada. Jadi nanti panjenengan bisa melaksanakan pencetakan KTP yang hilang, rusak, atau nanti berganti foto, itu bisa dilaksanakan di Dukcapil Kabupaten Sukoharjo. Syarat untuk kehilangan KTP itu nanti panjenengan harus membawa surat keterangan kehilangan yang dikeluarkan dari pihak kepolisian, dilampiri dengan fotokopi KK. Apabila KTP-nya rusak, itu panjenengan bisa langsung mencetakkan di kabupaten dengan membawa KTP yang rusak itu dengan dilampiri fotokopi KK. Demikian juga untuk yang berganti foto, nanti bisa langsung ke Dukcapil dengan membawa KTP yang mau berganti foto itu dengan dilampiri KK. Untuk penggantian foto itu ada nanti beberapa kriteria. Salah satunya ketika ibu yang pada waktu direkam itu belum menggunakan hijab, sekarang bisa menggunakan berganti foto. Nanti kalau yang lain itu nanti bisa dijelaskan oleh petugas yang ada di Dukcapil Kabupaten Sukoharjo. Pada prinsipnya penggantian foto itu dapat dilaksanakan ketika ada perubahan yang signifikan terhadap wajah yang tertera di dalam KTP dengan kondisi saat ini. Itu bisa dilaksanakan perubahan penggantian KTP. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau warga yang ada di lingkungan panjenengan itu tidak bisa diajak ke kecamatan untuk rekam atau diajak ke Dukcapil untuk melaksanakan rekam? Dalam hal ini adalah penduduk rentan administrasi kependudukan. Nanti panjenengan bisa menghubungi ke nomor layanan WA online penduduk rentan. Nanti dengan nomor menawi untuk perangkat sampun mangertos nggih untuk layanan penduduk rentan. Belum. Oh belum. Nggih. Nanti panjenengan bisa menghubungi ke nomor 081 386 J 081 386 495 858. Nah nanti panjenengan menghubungi WA nomor itu dengan memfoto KK. Nanti petugas dari Dukcapil Kabupaten Sukoharjo akan mengunjungi alamat sesuai dengan yang tertera di dalam KK itu. Nanti secara berurutan, karena kan yang mengajukan untuk permohonan rekam jemput bola ini se-Kabupaten Sukoharjo. Nah nanti skala urutan nanti akan dikunjungi. Nah nanti apabila setelah menghubungi nomor itu ada permintaan untuk mengisi formulir, nanti formulir bisa di-download dari kiriman WA itu, terus dikirim balik. Itu terkait dengan apabila penduduk tidak dapat datang di tingkat kecamatan atau dinas kabupaten. Terus kadang nanti di warga bapak ibu semua masih mencari legalisasi terhadap KK KTP akta.
itu di tingkat kecamatan itu tidak diberi kewenangan untuk melaksanakan legalisir. Yang melaksanakan legalisir adalah di Dinas Dukcapil Kabupaten Sidoarjo, karena yang menorehkan tanda tangan legalisasi itu adalah setingkat kepala bidang. Sebenarnya untuk KTP elektronik dan KK yang sudah berbarcode sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 104 tahun 2019 itu sudah tidak diperlukan legalisasi, karena dari barcode itu sudah bisa dibaca bahwa KK atau KTP itu masih aktif sesuai dengan data yang ada saat ini atau tidak. Ketika tidak sesuai berarti ada perubahan dan itu harus diperbarui. Nah, KTP yang berbentuk digital tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekda, itu nanti berupa identitas kependudukan digital yang nanti akan kami sampaikan di kemudian. Terus layanan yang kecamatan, yaitu untuk pelayanan revisi KK, pecah KK atau penerbitan KK hilang. Nah, untuk persyaratan utama penerbitan revisi pecah atau KK hilang, kalau KK hilang itu ditambah dengan surat keterangan kehilangan dari kepolisian, itu adalah fotokopi surat nikah. Di samping KK asli ya, persyaratannya adalah KK asli, terus dilampiri dengan fotokopi surat nikah. Kenapa harus melampirkan surat nikah? Karena di dalam elemen data itu ketika orang tua sudah tertulis kawin di dalam KK, untuk KK yang baru ini ada tambahan satu kolom lagi, yaitu tanggal perkawinan. Apabila tidak bisa menunjukkan surat nikahnya, maka akan tertulis kawin belum tercatat. Jadi untuk menulis kawin tercatat itu harus dilampiri dengan fotokopi surat nikah. Demikian juga apabila terjadi peristiwa perceraian harus dilampiri dengan surat cerai. Apabila salah satu pasangan meninggal, apabila sudah diterbitkan akta kematian, dilampiri dengan fotokopi akta kematiannya. Syarat yang kedua adalah fotokopi akte lahir bagi seluruh anggota keluarga yang tertera di dalam KK. Kenapa harus melampirkan akta lahir? Karena di dalam KK itu ada elemen data yang harus dicukupi oleh petugas tentang kepemilikan akta kelahiran. Apakah seorang warga itu sudah memiliki akta kelahiran atau belum? Kalau sudah nomornya berapa, itu akan diinput oleh operator yang ada di tingkat kecamatan ataupun di Dinas Dukcapil. Terus lampiran yang berikutnya adalah ijazah terakhir bagi khususnya anak-anak, karena di dalam KK yang masa berlakunya terbitan mungkin tahun 2015, 2017, ketika saat ini mau memperbarui status pendidikan anak itu pasti sudah berubah, karena awalnya itu tertulis belum tamat SD, saat ini mungkin sudah lulus SMA atau lulus S1 ataupun lulus SMP. Nah, sebagai dasar operator kami untuk melaksanakan perubahan adalah lampirannya fotokopi ijazah terakhir. Terus yang terakhir itu adalah surat keterangan terkait dengan pekerjaan. Apabila itu dalam KK status pekerjaannya masih pelajar, terus sekarang ini sudah bekerja, apabila bekerja di sektor swasta ada surat keterangannya, ya nanti itu dapat difotokopi dilampirkan. Itu sebagai dasar petugas kami untuk melaksanakan perubahan
elemen data di kolom pekerjaan. Terus layanan yang berikutnya adalah pelayanan pembuatan kartu identitas anak. Kartu identitas anak ini mulai diberlakukan atau di launching itu tahun 2016. Mungkin di tempat Bapak Ibu dulu pernah dilaksanakan kolektif pembuatan KIA itu mungkin tidak jadi sampai dengan saat ini. Itu apabila nanti panjenengan pengen membuatkan bisa dilaksanakan di tingkat kecamatan. Nanti persyaratannya apa? Apabila anak itu belum ada usia 5 tahun, itu cukup melampirkan akta kelahiran anak, fotokopi KTP kedua orang tua, dan fotokopi KK. Itu nanti masa berlakunya sampai dengan anak usia 5 tahun. Nanti apabila anaknya itu sudah berusia lebih dari 5 tahun, itu ditambah dengan pas foto ya, supaya nerodok gampang mungkin petugasnya kan itu dikasih 4x6 1 lembar itu untuk layanan pembuatan kartu identitas anak. Terus layanan yang berikutnya adalah aktivasi IKD, identitas kependudukan digital. IKD ini mulai digencarkan sejak tahun 2022. Ini ada beberapa desa yang beberapa waktu lalu atau mungkin saat ini itu sudah diinstal oleh tim dari kabupaten terhadap komputer yang ada di tingkat desa itu untuk aplikasi siap yang dalam hal ini nanti untuk bisa aktivasi IKD di tingkat desa. Beberapa desa saya sendiri kurang begitu hafal desa mana saja yang tidak dikunjungi oleh tim aktivasi siap dari tingkat kabupaten. Nanti apabila dari tingkat desa ada kesulitan itu bisa mengaktifkan di tingkat kecamatan atau bisa diaktifkan di tingkat kabupaten. IKD ini sangat ya istilahnya berguna ketika panjenengan semua nanti ada keperluan keuangan, keperluan kesehatan, keperluan apapun yang terkait dengan pelayanan publik pasti akan di-scan KTP panjenengan. Di dalam scan itu kadang tidak terbaca, ngaten nggih. Nah, KTP yang tidak terbaca oleh mesin card readernya pengguna itu kadang yang pertama chipnya rusak. Ketika chipnya rusak itu mau tidak mau panjenengan harus mencetakkan ulang di kabupaten. Nah, apabila sudah panjenengan mengaktifkan IKD, nanti panjenengan bisa membagikan IKD itu melalui QR code yang ada di dalam aplikasi itu. Itu yang pelayanan selanjutnya yang ada di tingkat kecamatan. Terus layanan yang selanjutnya yaitu pelayanan akta kelahiran kategori umum yang kurang dari 60 hari. Jadi apabila di lingkungan panjenengan semua ada peristiwa kelahiran tapi dengan catatan dari hasil perkawinan resmi itu bisa diajukan pembuatan akta kelahirannya di tingkat kecamatan. Apabila dari hasil bukan perkawinan resmi atau perkawinan belum tercatat atau lahir dari seorang ibu tanpa bapak karena proses perkawinannya belum dilaksanakan,
itu dari tingkat kecamatan tidak bisa melayani, itu pelayanannya di tingkat kabupaten. Nah, persyaratannya apa? Persyaratannya adalah surat keterangan kelahiran dari bidan atau rumah sakit, surat keterangan kelahiran dari desa atau F201, dan surat nikah orang tua, fotokopi KTP kedua orang saksi, KTP kedua orang dan kakak. Dan nanti mengisi form yang akan diberikan petugas. Nanti petugas akan melaksanakan input data. Apabila jaringannya lancar, itu proses ya dalam tidak lancar, terus bapak yang mempunyai kewenangan untuk TTE itu tidak lengkap, itu akan maksudnya posisi ada di kantor itu pelayanannya agak sedikit lama dalam hal ini tetap satu hari pelayanan selesai, tetapi dari Pak Dawirawiri dimasukkan ini tinggal besok akhirnya mengambil. Untuk pencatatan akta kelahiran itu ada ketentuannya untuk penulisan nama anak atau pemberian nama anak, karena ada regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 itu untuk penulisan nama itu yang pertama itu mudah dibaca dan tidak bermakna negatif serta tidak multi tafsir. Jumlah huruf maksimal 60 huruf termasuk spasi. Jadi apabila lebih dari itu nanti petugas akan menginformasikan bahwa namanya ini terlalu panjang. Terus yang berikutnya adalah terdiri dari 2 suku kata. Sebagai contoh, nama seperti saya Sugianto itu sudah tidak bisa diajukan akta kelahiran setelah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 ini. Nanti harus ada tambahannya Sugianto Putro, Sugianto siapa. Jadi nama-nama Jawa, Kasiem, Kasinem, Widodo itu akan nanti ya sedikit banyak setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri ini akan hilang. Jadi nanti harus ada 2 suku kata seperti nama Bu Sri Wulandari itu bisa. Itu untuk persyaratannya. Terus yang kedua untuk pemberian nama itu dilarang. Pertama itu dilarang disingkat. Yang kedua tidak boleh ada tanda bacanya. Jadi mungkin di tempat baca ibu nanti apabila ada penulisan nama karena menggunakan ejaan Arab harus ada tanda petiknya, itu sekarang sudah tidak bisa, tanda petiknya harus dikurangi. Terus yang selanjutnya tidak boleh mencantumkan nama gelar. Jadi apabila orang tuanya bergelar SE, SMM itu nanti ditulis hanya namanya saja. Ngaten nggih Bapak Ibu untuk kriteria pencatatan akta kelahiran kategori umum. Terus pelayanan yang selanjutnya adalah pelayanan akta kematian reguler yang kurang dari 30 hari dari kematian. Di samping pelayanan yang bisa diberikan di kecamatan, itu di tingkat desa itu bisa memberikan pelayanan yang namanya tamat, takziah membawa kematian. Itu dengan catatan apabila meninggal dan pemakamannya itu di jam kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Apabila pemakamannya nanti di
luar jam kerja bisa diajukan, nanti akan terbit aktanya setelah pemakaman. Jadi apabila pemakamannya di luar jam kerja Dukcapil, nanti aktanya tidak belum bisa diterbitkan. Nanti terbit hari berikutnya, misalnya meninggalnya hari Minggu, dimakamkan hari Minggu, nanti bisa dilaksanakan pengajuan di hari Senin, nanti akta akan terbit di hari Senin. Itu sebagai adminnya. Kalau yang ada di tingkat desa itu petugas register. Ngoten nggih Bapak Ibu yang di desa nggih. Itu petugas register. Nah, sebelum pengajuan sama, nanti alangkah baiknya itu berkoordinasi dengan petugas data yang ada di tingkat desa. Jangan sampai itu adalah sebagai penerima bantuan sosial. Ketika sebagai penerima bantuan sosial belum dialihkan ke anggota keluarga yang lain, apabila itu yang meninggal adalah kepala keluarganya, nanti bantuan sosial yang diterima dalam keluarga tersebut dalam hal ini akan ada sedikit kendala. Nanti itu perlu ada koordinasi antara petugas data dan petugas register. Terus pelayanan yang terakhir yaitu pelayanan pindah penduduk dalam wilayah Kabupaten Sukoharjo. Tapi pelayanan ini yang bisa diberikan adalah WNI. Apabila di lingkungan panjenengan ada WNA-nya, itu meskipun dari desa Teluan pindah ke Langenharjo, itu tidak bisa dilayani di tingkat kecamatan. Itu pelayanannya di tingkat kabupaten khusus untuk WNA. Nah, nanti apabila itu pindah dalam satu lingkup kecamatan Grogol, itu langsung diproses 2 kakak. Apabila itu terjadi pernikahan, berarti nanti akan diajukan 2 kakak, akan terbit 3 kakak induk orang tua masing-masing dan kakak rumah tangga baru. Mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan. Nanti sharing bersama saja terhadap layanan yang diberikan di tingkat kecamatan. Mungkin ada kurang jelas atau apa, kita sharing bersama mawon nggih. Tapi pada prinsipnya tadi yang saya sampaikan itu adalah jenis-jenis layanan yang bisa ditangani di tingkat kecamatan. Itu jadi nanti apabila panjenengan semua di lingkungan panjenengan semua ada layanan terkait administrasi kependudukan bisa dilayani di tingkat kecamatan, bisa dilaksanakan layanan di tingkat kecamatan. Mungkin itu dulu yang kami sampaikan, kita sharing bersama. Ngaten nggih Bapak, monggo. Mungkin ada sumbang saran masukan terhadap layanan kami yang ada di Kecamatan Grogol ataupun apa yang terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan. Monggo kami waktukan. Nggih, monggo Ibu dari Warasan Bu nggih. Niki Ibu kula Renja. Terima kasih kalian. Terima kasih untuk waktunya yang diberikan kepada saya dari Dukcapil Bapak Sugianto dan Saluran Industri Bogor. Saya cuma mau sharing aja. Intinya saya sendiri sebagai petugas registrasi ini di tingkat desa, apa yang tadi dari Dukcapil sampaikan semua sudah kami laksanakan ya. Jadi di sini ada Bapak Ketua RT, ya Pak RW, kemudian ada yang saat ini yang diundang bukan dari pemerintah, ya. Jadi dari kaum yang lain mungkin jarang keterkaitan dengan ini semua, tapi ini menjadi pembekalan bagi kita semua. Jadi seperti ini, Bapak Ibu yang kami hormati, jangan panjenengan mempunyai anggapan bahwa pelayanan untuk Dukcapil itu sulit. Ya, karena kami sudah merasakan sendiri di tingkat desa di tempat kami itu sudah pernah membimbingkan untuk KTP yang tadi dikategorikan disabilitas. Jadi yang cacat itu kami daftarkan melalui kakaknya, kami daftarkan ke Dukcapil, nanti dikuruki, ya, istilahnya nanti petugasnya datang membawa alatnya, kemudian dijadikan KTP di situ. Jadi betul susah ya.
Terus kemudian bagi yang mau naik haji seperti itu bisa membuat akte kelahiran setelah umur 50 tahun ya, kalau dia itu warisan sudah pernah. Terus kemudian untuk pelayanan IKB ini sudah berjalan karena sudah dipasang ya. Terus pengalaman saya yang terakhir ya, kemarin itu saya mempunyai maksud saya mempunyai sedikit warisan dari orang tua. Kebetulan orang tua saya itu sudah meninggal semua. Yang bapak saya kebetulan saja masih mempunyai kakak mama. Tetapi itu ibu saya itu tidak mempunyai data apapun, ya. Pasti penjaringan kan dari yang golek ini. Tetapi saya bersyukurnya untuk ibu saya yang punya tidak data apapun itu, saya sudah mempunyai akte kelahiran anak-anaknya. Nah, dari situ ibu saya ada di dalam kakak anak-anaknya itu bisa kita mohonkan akte kematiannya. Seperti itu. Jadi sekarang ini tidak ada yang sulit dan itu saya matur nuwun sekali karena Dukcapil itu untuk pelayanan, apalagi pindah datang dan lain sebagainya. Yang datang masyarakat sendiri itu nggak ada setengah jam. Yang antri itu biasanya antrian nomor ya. Setelah datangnya siang, dapatnya nomor banyak, nah itu yang lama. Tetapi kebetulan kemarin saya itu kesana jam 8, setengah jam semuanya sudah terselesaikan. Dan itu pelayanan dari Dukcapil yang cukup membanggakan bagi kita semua. Jadi seperti itu, monggo mungkin nanti dari Bapak Ibu yang hadir pada saat ini yang mungkin mempunyai unek-unek atau pertanyaan bisa disampaikan. Tapi yang jelas kami sudah merasakan semua yang disampaikan tadi untuk kita semua itu sudah kami lakukan dan semuanya memuaskan. Matur matur nuwun. Saking kewarasan sudah berbagi pengalaman apa yang dilayani dan dirasakan ketika melaksanakan pengurusan administrasi kependudukan di tingkat dinas ataupun di tingkat kecamatan, turunannya sampai di tingkat desa. Jadi kami berterima kasih Ibu dari Kewarasan selaku petugas register juga membantu menjembatani kami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan layanan administrasi kependudukan di tingkat desa. Jadi kami informasikan juga Bapak Ibu semuanya bahwa untuk apabila ingin memiliki atau mempunyai akta kelahiran nanti masih bisa diproses seperti apa yang disampaikan dari kewarasan tadi, itu secara kolektif itu dilaksanakan oleh desa atas kerjasama dengan bidang pencatatan sipil, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, itu di kolektif berkasnya oleh pemerintah desa, dalam hal ini oleh petugas register. Nanti petugas register apakah menyerahkan ke sana atau petugas ada yang datang ke desa, nanti akan dilaksanakan verifikasi dan validasi terhadap data permohonan akta kelahiran bagi lansia. Nanti apabila diketemukan atau terdapat perbedaan pengajuan dengan dokumen yang dilampirkan, nanti akan dikembalikan. Terus yang memiliki perbedaan itu akan dipanggil ke sana atau difasilitasi oleh petugas register yang ada di tingkat desa. Itu perbedaan itu yang mau digunakan yang mana? Akan berje. Ya, ketika nanti sudah ada titik temu perbedaan yang digunakan adalah yang ini, harus menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak, harus bertanda tangan, yang nanti ikuti sesuai dengan alur yang berlaku. Terus yang selanjutnya mengenai permohonan akta kematian yang sudah tidak tertera di dalam database kependudukan. Apabila itu sudah tidak ada di dalam database, sing penting duwe dokumen sing dinggo ya istilahnya pengajuan atau dasar penerbitan akta kematian, apakah itu sertifikat, apakah itu surat nikah,
nopo KTP jaman dhisik sing kuning nika, nopo KTP jaman semonten atau KK sing warnane jambon, yang penting ada dokumen kependudukan yang menyatakan bahwa nama itu pernah berada dan hidup di antara kita bersama. Apabila memang itu salah satu dokumen yang memang tidak dimiliki sama sekali, ya dengan amat terpaksa itu minta putusan pengadilan untuk menyatakan bahwa seseorang itu pernah hidup di antara kita semua di lingkungan itu. Tetapi catatannya satu, ketika salah satu anak dari almarhumah itu punya akta kelahiran, pasti di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada arsipnya, entah itu KTP-nya orang tua yang meninggal itu ada. Nah, nanti apabila itu tidak bisa diketemukan, bisa berkomunikasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, nanti bisa minta untuk dikopikan dokumen yang dulu pernah digunakan untuk permohonan akta kelahiran anak daripada almarhum itu. Pasti ada kalau sudah pernah mengajukan akta kelahiran bagi anaknya. Mungkin itu ya Bapak Ibu jelas ya, panjenengan desa pun dangu nunggukan mriki materinya sedilo ning ngenteni Ratu Sawetara. Nggih, ngaten nggih Bapak Ibu. Bulan nggih. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang dapat kami sampaikan terhadap pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan. Ya monggo nanti apabila memang itu berbatasan dengan Mojolaban, itu bisa mengajukan pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan Mojolaban. Apabila dekat ke dinas, monggo mau ke dinas. Pada prinsipnya untuk pelayanan di administrasi kependudukan di tingkat kecamatan Mojolaban ini bahwa koordinasi UPTD wilayah 2 yang sekretariatnya ada di kecamatan Mojolaban. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada Bu Lurah. Terima kasih pada Bapak Sugianto yang telah menyampaikan panjang lebar materi pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat disampaikan ke warga masyarakat Bapak Ibu masing-masing nggih. Terima kasih. Selanjutnya untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah buat kendaraan sama? Enggak, Pak. Monggo. Iya. Bang lagi. Nggih, Pak.